kita akan masuk di sesi yang ngegas Luar tapi biasa. sayang. Karena kita akan dilayani oleh dua orang yang sangat-sangat memberkati sekali. Yang pertama adalah Pastor Raquel Lewi. Dia adalah eksekutif leaders juga di pastor di New Wine International Church. Luar biasa. Dan pencipta lagu Sungguh Indah. Waduh. Sungguh indah yang tadi berdua hujan-hujan itu. Jangan, nanti ada yang baper, kasihan. Dan satu lagi adalah Pastor Marsha Manopo. Marsha Manopo dari KAC ya. Dan ini beliau ini luar biasa karena sudah jadi orang yang famous tapi tetap akhirnya mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan melayani generasi. Ya. Betul Dulu banget. saya lihat video klipnya waktu main drum sama itu Elo ya. Betul banget. Oke, here we go. Mari kita sambut Pastor Raquel Lewi. Ya berikan apresiasi dong, tepuk tangan. Kasih jempol digital, tepuk tangan digital buat Pastor L. Silakan Pastor L. Oke, selamat malam teman-teman semua dari Unlimited Fire. Saya bersyukur sekali atas kepercayaannya. Thank you for the team, Pastor Albert, Pastor Yusuf, Pastor Samuel Anto, dan everyone on the team. Thank you for everything. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara dan teman-teman semua sudah diberkati 3 hari ini. Amin. Saya percaya bahwa kita sudah dapat api yang baru, kita dapat sesuatu yang baru, dan setelah hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sedikit mirip tetapi beda. Jadi kita semua, saya percaya sudah dapat mimpi dan visi dan api yang baru dari Tuhan. Dan tapi hari ini kita juga percaya bahwa visi itu harus menjadi goal kita. Dan untuk sampai jadi sebuah goal, perlu ada strateginya. Pada waktu kita sudah punya strateginya, kita bisa tahu kira-kira apa yang kita harus lakukan. So, hari ini judul yang diberikan sangat menyentuh saya. Kenapa? Karena apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah hasil dari pertanyaan, dari percobaan yang sudah saya lakukan. Kegagalan, perenungan, bagi saudara yang struggle dalam komunitas gereja, komunitas kecil, komsel, saudara lagi stuck di gereja nggak tahu mau apa. Saudara merasa saudara bukan orang number one, atau saudara punya banyak masalah dalam pelayanan saudara, ataupun saudara content creator. Saya percaya bahwa apa yang akan saya bagikan akan bisa membantu saudara melihat kehidupan saudara saat ini dari sisi yang berbeda. So kita buka share PowerPoint-nya. Saya akan bagikan beberapa hal. Jadi judul yang akan saya bagikan hari ini adalah, jadi judul yang, halo, suara saya masih oke? Oh, sebentar, katanya agak pecah ya. Sebentar. 1 menit. Oke. Apakah suara saya lebih baik sekarang? Suara saya lebih baik? Oke, saya lanjut sekali ya. Saya bakal lanjutin. Oke. Let's go. Oke, saya bisa diminta tolong di share screen dan dibuka ya. Saya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dan semoga ini bisa menguatkan bagi teman-teman semua. Oke, creating safe space for generation. Kenapa? Karena tuayan banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Ya, slide pertama, saya akan buka dari satu ayat, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, tetap berada dalam Tuhan, dan Allah ada di dalam Dia. Ini yang saya percaya bahwa statementnya adalah God is love. Saudara tahu bahwa kita semua punya definisi kasih yang berbeda-beda, tetapi nggak ada salah kita pegang definisi yang paling utama, yaitu God is love. Dari Dialah kita mengerti standar kasih yang sebenarnya. Dan apa yang Tuhan lakukan sebagai standar kasih? Dia turun, Dia menjemput kita, Dia mati bagi kita. Di sini kita mengerti bahwa kasih bukan cuma sekedar omongan. Kasih bukan cuma sekedar kata-kata manis. Kasih bukan sekedar perasaan sayang. Tapi kasih adalah perasaan sayang yang ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ya, slide berikutnya. Kasih adalah bukan cuma perasaan sayang, tapi perasaan sayang yang ditindaklanjuti secara konsisten. Kenapa? Karena ini yang bakal kita pegang.
Karena kalau misalnya kita benar-benar mengasihi, kita pasti akan melakukan sesuatu. Karena love is a verb. Kenapa kita harus pegang dasar ini baik-baik? Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih yang real, yang nggak sekedar ngomong, tetapi yang real. Nah, saya sudah sempat minta tolong sama Pastor Albert, dan saya mau share ada satu data. Saudara tahu bahwa saya suka ngumpulin data. Dan hari ini, tahun lalu bagi di antara saudara yang ikut empowering kelas saya share tentang darkest secret. Dan hari ini dari Instagram saya akan share tentang darkest secret yang part 2. Saya sempat berpikir bahwa darkest secretnya bakal berkurang yang part 2. Ternyata malah makin parah, saudara. Lihat, saudara bisa lihat. Kalau saudara mau lihat lebih detail, saudara bisa lihat di Instagram saya, highlight darkest secret part 2. Dan kalau saudara lihat detail-detailnya, saudara bisa melihat bahwa kalau saya tidak akan bilang siapa yang cerita hal ini, tetapi realitanya adalah banyak anak Tuhan ada di sini. Banyak orang gereja ada di sini. Dan bahkan ada yang melayani. Jadi artinya apa? Realitanya adalah semua keadaan kita nggak selalu di dalam keadaan yang baik. Itu untuk supaya saudara tahu aja. Ada yang melayani tapi bisa di booking, ada yang sekolah teologi tetapi dia pacaran sama beda agama dan punya friends with benefits sama yang beda agama. Jadi realitanya adalah perjalanan iman dari teman-teman semua tidak selalu mulus. Saya mau ajak teman-teman untuk punya hati di sini. Kenapa? Karena memang realitanya memang tidak semudah itu. Karena everyone is broken in their own way. Just because they don't show it doesn't mean they are okay. Pada dasarnya semua orang, bahkan yang di sini pun, yang di Unlimited Fire pun punya struggle, dan orang yang punya semua juga belum tentu hidupnya enak. Hanya karena dia punya segalanya nggak berarti hidupnya enak. Dan bahkan banyak struggle terjadi juga karena keputusan yang salah. Kenapa keputusan salah? Karena mereka tidak tahu konsekuensi dari keputusan mereka. Dan begitu mereka sudah kalah, mereka salah, mereka tidak cerita karena malu, nggak tahu mau cerita ke siapa. Ya, selanjut slide berikutnya. Makanya saya pegang sajak ini baik-baik. Anyone who says, I don't care, secretly cares. Anyone who says, I'm strong, secretly weak. Anyone who screams, I'm happy, secretly in pain. What it looks outside is not always the same with what's inside. Learn to see everything from God's perspective, a bigger perspective. Exercise kindness, period. Justru di sini yang kita butuhkan adalah kita perlu atur ekspektasi kita bahwa orang-orang kita layani mungkin hidupnya lebih jatuh dibanding yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Every pastor perlu buka hati di sini. Nah, tapi selanjutnya saya juga mau cerita makanya tentang beberapa hal. Kalau saudara pengen jangkau mereka, saudara peduli sama mereka, fine. Dan saya punya kabar bagi teman-teman semua. Saudara dan teman-teman bisa mulai dari mana aja. Tuhan nggak panggil orang yang siap, tapi dia siapin yang mau. Nah, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, including saya, including saudara dan kita semua. Kenapa? Kita perlu pegang hal ini. Kenapa? Karena ini akan membuat kita jadi orang yang tidak mudah menghakimi. Kenapa? Karena artinya, kamu salah, aku belum tentu benar. Ini yang kita perlu pegang. Hanya kerendahan hati dan kasih yang tulus yang mampu menjangkau mereka semua. Nah, makanya yang saya akan bagikan hari ini bisa tentang bagaimana kita membangun space, komunitas yang tepat. Nah, makanya teman-teman, hari ini saya akan masuk sedikit strategik dan yuk mari kita lanjut. Nomor 1, ada 4 hal yang saya akan bagikan. Dan saya rasa hal ini akan relatable bagi saudara, especially punya komunitas,
punya gereja, atau punya apapun. Yaitu nomor 1, pastikan kailmu sesuai ikan yang kamu mau tangkap. Nah, saya mau jelaskan kenapa yang pertama seperti ini. Kalau ada di antara saudara yang suka mancing, pasti tahu bahwa setiap kail itu berbeda-beda. Kenapa? Karena tiap ikan, mulut ya, dan cara makannya berbeda-beda. Beda kail, beda ikan. Ada kail-kail memang untuk ikan kecil, ada yang cocok untuk ikan yang besar. Makanya jika kita pengen dapatkan satu ikan yang spesifik, kita perlu kail yang tepat. Udah kail yang tepat pun, belum tentu yang kita mau kita bisa dapat. Tapi kail itulah yang bersentuhan dengan ikan. Dan yang bagian kail itulah yang menarik ikannya. Saya harap sejauh ini saya mudah dicerna. Aman sejauh ini? Oke. Nah, dan dalam pelayanan pun secara strategi, kalau teman-teman dan saudara saya yakin sudah punya hati dan sudah terbakar. Tapi sekarang kita mikir sedikit bahwa bahkan dalam pelayanan secara strategi, kita pun punya kail. Seorang hamba Tuhan, content creator, pastor, pengkhotbah, biasanya sudah punya desire di hati mereka. Orang model mana yang mereka pengen jangkau. Ada yang detil impiannya, ada yang belum detil. Tetapi di dalam melayani pun, itu harus ada kailnya. Nah, kail ini yang akan saya bikin dalam bentuk 3C. 3C ini penting karena siapa orang datang ke kita sangat terpengaruh dengan 3C ini. Dan kalaupun orang itu datang sama kita dan dia merasa kailnya berbeda, dia akan pergi. Nah, makanya saat saudara sudah tahu apa yang di pikiranmu, apa yang Tuhan taruh di hatimu, kita perlu memperhatikan 3 kail ini berbaik-baik. 3 kail itu apa? Nomor 1 adalah culture, content, and container. Nah, kita akan bahas satu-satu. Culture itu apa sih? Culture adalah budaya, kebiasaan. Tapi bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi kebiasaan yang dilakukan ramai-ramai. Saudara tahu nggak bahwa banyak yang malas ke gereja atau malas ikut komunitas Kristen bukan karena firmannya. Firmannya oke. Tetapi saya menemukan riset ada begitu banyak teman-teman yang mengalami toxic culture, budaya yang toxic. Katanya terbuka, tapi pas terbuka malah diomongin di belakang. Katanya mau jadi apa adanya, tapi ternyata malah pencitraannya banyak. Makanya yang pertama kita harus tahu budaya di komunitas kita saat ini seperti apa. Apakah budaya itu terbuka, memang kebiasaannya orang rame-rame itu otentik, atau pencitraan. Budaya ini adalah kalau misalnya saudara lihat pergi ke Jepang, orang Jepang itu punya budaya, yaitu buang sampah tidak sembarangan. Makanya begitu orang Indonesia datang dan buang sampah sembarangan, seluruh mata memandang. Begitupun sebaliknya. Nah, makanya saudara perlu lihat, pertanyaan pertama adalah, how's the culture in our community? Sehatkah? Menguatkan atau melemahkan? Bikin orang lebih berani mendekat Tuhan atau takut? Kenapa, saudara? Kalau budaya ilmu cocok, orang kan stay. Kalau nggak cocok, dia pasti pergi. Kalau saudara tahu bahwa budaya ini sangat menarik. Karena kalau budayamu atau kebiasaanmu terbiasa menghakimi, maka yang graceful, yang penuh kasih karunia, hatinya akan mundur. Dia tidak akan stay di situ. Kalau orang kalian suka ngomong di belakang komunitas ya, maka yang suka ngomong di depan, yang jujur akan mundur karena nggak betah. Tetapi, kalau dari awal budayanya sehat, budayanya memang oke, maka yang toksik-toksik mau datang, dia cuma punya pilihan, mau fit in atau mau cabut. Nah, makanya saya nanya, pernah nggak saudara atau teman-teman datang ke satu komunitas, tapi somehow rasanya kok nggak cocok ya? Rasanya kok nggak klik ya? Nah, itu karena budayanya sedikit berbeda. Kamu punya pilihan, mau stay di sana atau fit in.
Dan kita perlu ngerti bahwa jangan lupa kita tidak pernah dipanggil untuk menyelamatkan semua orang. Teman-teman dan saya tidak pernah dipanggil untuk menyelamatkan semua orang. But everyone can save and inspire someone. Makanya saudara, yuk slide-nya lanjut lagi. Makanya sebab budaya ini, enggak, yang sebelumnya, saya masih bahas soal budaya sedikit. Nah, lanjut slide sebelumnya, masih culture. Nah, makanya saudara perlu dari awal, pastikan budaya apa yang kamu mau, pastikan teman-temanmu setuju, dan katakan itu. Bicarakan hal itu, dan be the culture. Be the culture you want to see. Overdo it, over-communicate it. Kalau saudara mau tempat saudara penuh kasih karunia, saudara sendiri yang pemimpin harus punya kasih karunia. Bagi kalau saudara mau dipenuhi sama orang-orang berpikiran terbuka, saudara dulu harus punya berpikiran terbuka. Bagi jika ada di antara teman-teman yang mau peduli sama orang-orang yang peduli sama orang-orang yang jatuh, saudara dulu harus peduli. Dan jika kamu bisa menginfluence orang sekitarmu untuk peduli, maka cuma masalah waktu semua orang-orang datang akan terpengaruh. Kuncinya, be the culture you want to see. Ini penting saudara, kenapa? Karena ini yang bikin orang betah. Ini yang budaya adalah yang bikin orang stay atau bikin orang pergi. Lanjut, slide berikutnya. Konten. Konten itu apa? Konten adalah pesan yang disampaikan. Konten adalah pesan Tuhan yang spesifik yang Tuhan taruh di hati komunitasmu, atau gerejamu, atau dirimu. Pesan ini kamu harus bicarakan pesan ini dengan berbagai cara, bisa lewat khotbah, bisa lewat musik, bisa lewat podcast, bisa lewat drama, bisa lewat apapun mediumnya. Nilai-nilai yang kamu percaya, visimu, value-mu harus dibicarakan, dan pesannya harus sama. Karena itulah caramu menjadi otentik. Nah, maka kenapa? Karena sering kali terjadi di banyak komunitas seperti ini. Lagunya pas praise and worship nyanyi, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Udah indah banget, orang udah nangis-nangis gitu. Tuhan baik ya. Tapi tiba-tiba pas khotbah, hati-hati kamu berdosa, ntar Tuhan marah sama kamu. Ntar Tuhan benci sama kamu. Terjadi tabrakan antara yang orang cerna pertama dan yang kedua. Dan itu membuat orang bingung. Jadi sebenarnya Tuhan yang mana? Makanya pesan yang kamu sampaikan dari praise and worship, yang bicara, drama yang semua, pastikan itu sejalan. Bicara, nah kenapa? Dan pastikan itu jelas. Saudara tahu nggak? Saya akan share apa yang saya lakukan dari culture yang tadi. Di culture tadi yang sebelum ini, sorry kalau saya lupa bilang ini, supaya saudara bantu saudara untuk ngerti sedikit. Di setiap akhir bulan, tempat saya melayani, kami bikin namanya virtual lounge untuk mengundang orang-orang yang baru pertama kali hadir. Dan di situ ada quiz, ada buat humor, dan kami katakan, inilah tempat kami, inilah visi kami, inilah nilai yang kami percaya. Kalau saudara merasa relate dengan nilai kami, percaya dengan apa yang kami lakukan, percaya dengan apa yang kami bangun, you are more than welcome to stay. Tetapi, kalau kamu nggak setuju, kalau kamu nggak apa-apa, kamu bisa cari pintu keluar, cari gereja yang lain, atau cari komunitas yang lain. We still love you. Memang kita tidak dipanggil untuk menjangkau semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya, semua domba adalah milik Tuhan. Dan kita hanya dipanggil untuk setia dengan yang Tuhan titipkan sama kita. Jadi kita perlu dari awal sudah kasih tahu nilai apa yang kita percaya. Supaya orang yang sama dengan kita, itu yang bergabung sama kita. Nah, dan sekali lagi saya mau jelasin lagi yang konten ya. Makanya, yang tentang konten. Dan di dalam konten ini saudara harus pastikan kita ngerti jelas. Kita ngomong yang jelas apa yang kita percaya dan apa yang Tuhan sampaikan di tempatmu, di hatimu. Nah, bicarakan Tuhan taruh di hatimu, tapi jangan lupa peduli dengan apa yang ada di hati orang, yang struggle orang. Saudara,
konten ini kita penting untuk bicara apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tapi jangan lupa peduli dengan kebutuhan orang. Struggle teman-teman yang kita pimpin. Caranya gimana? Gampang. Ya tanya mereka. Struggle mereka apa? Build relationship dengan mereka. Do life together. Mungkin ada yang nanya, Kak, kok tanya Roh Kudus gimana? Kok bisa tanya orangnya langsung? Kenapa nanya Roh Kudus? Tanya orangnya langsung. That's okay. Makanya kadang data itu dibutuhkan. Saya bisa deteksi kebutuhan teman-teman dan rekan-rekan yang saya pimpin, yang saya bantu hidupnya dengan cara-cara seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, itu yang saya pay attention. Kenapa? Karena itu yang ada di hati mereka. Itu yang jadi struggle mereka. Kalau kau bisa dengar suara Tuhan dan dengar suara teman-temanmu, saya bisa pastikan semua pesanmu akan menjadi pesan yang mengubahkan dan relevan. Kamu dihormati Tuhan, tapi kamu juga dicintai oleh manusia. Yeay! Yang ketiga, ini yang lebih simple. Container. Container apa? Semua yang kelihatan. Yang terasa, yang terdengar, yang bisa ditangkap. Panca indera. It could be the space atau ruang tempat ibadahnya. It could be the music atau desain grafis yang relevan dengan yang mau dijangkau. Space-nya bisa di zoom, bisa dimanapun. Yang penting cocok, teman-teman. Kenapa? Karena kontainer ini seperti trailer dari satu film. Desain grafis, musik, dan apa yang terlihat itu seperti trailer dari satu film. Teman-teman melihat, walaupun Unlimited Fire itu isinya bagus banget, tapi teman-teman dan saudara bisa lihat kontainernya, kemasannya juga keren banget. Kenapa? Karena kemasan itu adalah seperti trailer dari satu film. Trailer itu apa sih? Trailer adalah potongan-potongan terbaik dari satu film yang dirangkai dan dijahit dalam waktu beberapa menit. Kalau trailer menarik, saudara mungkin mau tertarik nonton filmnya. Tapi kalau trailernya jelek, walau alam. Siapa yang mau nonton? Dari trailer aja udah jelek. Nah, kontainer, ini yang kita perlu mengerti bahwa kontainer bisa membuat seorang tertarik mendekat, tetapi belum tentu bertahan. Nah, makanya ini kesimpulannya. Kontainer membuat orang mendekat, atau apa yang terlihat. Culture membuat orang nyaman. Konten membuat orang belajar. Ketiganya digabungkan, bisa membuat seseorang tertanam, bertumbuh, dan menjadi powerful. Dan menjadi sebuah komunitas yang powerful. Kontainer bicara apa yang terlihat. Culture bicara apa yang nilai-nilai yang dirasakan dan dipegang. Konten berbicara apa yang dibagikan, firman dibagikan. Nah, saudara bisa pay attention tiga-tiganya. Saya percaya, minimal tempat kamu berlatih atau tempat kamu melayani akan menjadi satu tempat yang powerful dan siap menjangkau yang Tuhan kirimkan. Are you okay so far? Saya harap teman-teman dan saudara bisa tangkap apa yang saya bagikan sejauh ini. Nah, nomor 2, ini yang saya mau bagikan. Tralis membuat anggur mudah berkembang. Oke, sebelumnya saya membuka di satu ayat. Saudara mungkin tahu bahwa Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting dan carangnya, dan Bapakulah pengusahanya. Nah, saudara tahu nggak bahwa anggur itu menarik? Anggur itu tanaman yang agak semi merambat. Dia bukan punya akar yang kuat. Nah, ini saudara lihat. Ini contoh anggur. Pohon anggur. Dan itu saudara lihat ada namanya tralis. Jadi, sebelumnya mundur dulu. Jadi, untuk saudara bisa butuh punya pegangan yang solid, agar anggur ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, berbuah dengan baik, untuk bertumbuh secara sehat, dia butuh pegangan yang solid, yang bernama tralis untuk menjadi tempat yang merambat sehingga dan berdiri sehingga bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, di dalam ayat ini ada satu prinsip leadership yang saya bagikan pada saudara. Ada buku Trellis and the Vine yang ditulis oleh Colin Marshall dan Tony Payne yang saya bantu untuk cuplik. Nah, kenapa saya bahas analogi ini? Saya mau pakai analogi ini untuk di dalam pelayananmu. Yuk, slide berikutnya.
bahwa anggur itu seperti jiwa, dan teralis itu seperti sistem, leadership, structure, infrastructure, dan data. Nah, dulu di sini. Saya tahu beberapa di antara saudara kaget. Dari awal diajari, dikasih tahu cuma yang penting kamu punya hati, kamu bisa begini, Tuhan sayang sama kamu. Dan sekarang saya bahasnya agak teknis. Saudara tahu bahwa anggur itu seperti jiwa, teralis itu seperti sistemnya. Jadi keduanya sangat penting, saudara. Nah, saya pakai analogi ini. Slide berikutnya. Nah, teralis sangat mempengaruhi sehatnya pertumbuhan buah. Tanpa teralis, anggur akan sulit bertumbuh dengan sehat. Tapi jangan pernah lupa bahwa kesehatan anggur, lebatnya buah anggur adalah tujuannya. Bukan kerennya teralis. Pamerkan anggur ya, bukan teralis ya. Kalau saya mau ganti kata-kata seperti gini, sistem, infrastruktur, data, sangat mempengaruhi sehatnya pertumbuhan buah. Tanpa hal-hal itu, jiwa akan sulit bertumbuh dengan sehat. Tapi jangan pernah lupa bahwa kesehatan jiwa ada tujuannya. Bukan karena sistemnya. Bukan yang dipamerin harusnya jiwanya. Bukan sistemnya. Nah, saya mau bagikan saudara, gini. Kenapa saya harus bahas hari ini? Karena saya sudah keliling banyak gereja, saya ketemu sama banyak hamba Tuhan, saya ngobrol sama mereka, dan saya mengambil satu kesimpulan. Nomor satu kesimpulan saya, the biggest problem in Indonesian church is not theology. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir saya melihat rata-rata gereja di Indonesia itu teologinya mirip-mirip. Dan tidak menyalahi pengakuan iman rasuli. Rata-rata percaya Tritunggal, rata-rata percaya Yesus Kristus itu Tuhan, rata-rata percaya akan semua yang dipercaya rata-rata gereja. Tetapi yang jadi masalah yang saya temukan adalah, ada masalahnya, ini masalah yang dialami banyak komunitas, saya akan sebutin nih. Satu, masalah pelayan Tuhan yang burn out. Kedua, banyak gereja atau pelayanan menjawab pertanyaan tidak ditanyakan. Ketiga, pastors yang burn out. Keempat, penyelewengan dana. Kelima, ketidakadilan perlakuan dalam komunitas, tidak dilayani dengan baik. Keenam, ada double standard dalam melayani. Ada orang, mungkin saudara pernah dengar atau pernah ngalamin, ada satu orang untuk melayani, harus lewat ini dulu. Tetapi ada satu orang yang dekat sama pendetanya, langsung diizinin melayani, tanpa lewat ini. Dan orang-orang bertanya, sebenarnya yang benar yang mana? Kok dia bisa langsung, sementara saya harus lewat 1, 2, 3 sih? Generasi yang communication breakdown, yang mudah nggak nyambung sama yang senior. One man show, hanya pendeta saja yang kerja, yang lain dilayani saja. Saudara tahu, saya punya teman namanya Pastor Yohanes Nahuai, dan dulu pada waktu itu pemimpinnya gerejanya masih almarhum Pak Yakob Nahuai. Dan saudara tahu, zaman dulu untuk motong pohon depan gereja aja harus izin Pak Gembala dulu. Gile kan? Betapa kepemimpinan semua tersentralisasi. Dan di sini kita bisa lihat semua masalah yang dihadapi para pelayan Tuhan dan para anak-anak Tuhan yang bikin sakit hati bukan masalah teologi ya, tapi masalah leadership, masalah structure, masalah data yang nggak tepat, karena mungkin nggak semua orang suka pakai data, sukanya berdoa, nggak. Tapi makanya ada seorang peneliti hamba Tuhan namanya Kerry Newhoff bilang, gereja yang hanya mengandalkan satu pendeta atau satu pemimpin saja tidak akan pernah membesar lebih dari jumlah tertentu. Makanya banyak orang stuck cuma sampai sini. Kenapa? Karena cuma one man show. Dan itu tidak ada masalah dengan teologi sama sekali. Rata-rata masalahnya adalah leadership. Makanya saudara mungkin beberapa kaget deh. Masa sih kayak gini? Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan ini ada sebuah kebutuhan yang kita sendiri nggak tahu ini sebuah kebutuhan. Saya akan share ada satu ayat di Keluaran 18 ayat 1-27. Nanti saudara buka di rumah ya, Keluaran 18 ayat 1-27.
pada waktu itu ada sebuah cerita tentang Yitro, yaitu mertua Musa, mengunjungi Musa. Dan Yitro merasa bangga pada waktu ketemu Musa, dia mencium Musa, dan dia bangga dengan pencapaian Musa. Dia bilang, kalau misal Yitro ini orang Surabaya ya, dia bilang, oh apik tenan ini mantuku ini jago sekali ini ngurus ini leadership bagus ini. Kalau dia orang Surabaya ya Yitro ya. Dan karena apa? Karena Musa mimpin 3 juta, sekitar 3 juta bangsa Israel. He is a great, awesome role model. Tapi semua berubah pada waktu keesokan harinya, beberapa ayat setelahnya, Yitro melihat cara Musa menghandle jemaat. Musa yang urus, Musa yang doain, Musa yang konselingin, Musa yang beresin semua, ada yang sakit Musa yang doain, ada masalah Musa yang pendekatan, akhirnya Yitro sampai bingung, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu begini terus, kamu akan stres, kamu akan kelelahan, dan kamu tidak bisa lakukan hal yang harus kamu lakukan. Sudah perhatikan ayat itu baik-baik. Ada satu nilai leadership yang begitu saya tangkap baik-baik di dalam hati Yitro. Dan akhirnya, semenjak itu, Musa mulai building team. Yang itu yang ngurus. Dan Yosua mulai sering dilakukan di situ. Dan saudara tahu nggak? Ini hanya ekspektasi saya. Kalau misalnya Musa terlalu fokus ngurusin hal-hal seperti itu, saya takut deh. Oh, kayak gini. Saudara bayangkan, gara-gara Musa bisa punya tim, Musa bisa fokus melakukan hal-hal yang dia harus lakukan. Disitulah mungkin, ini bayangan saya, gara-gara dia sudah punya tim, dia sudah mulai delegasikan ke orang, dia mulai bisa nulis oral tradition. Makanya dari situlah dia mulai bisa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena gara-gara itu dia sudah punya waktu. Saudara bayangkan, tanpa tim itu, bisa-bisa kita tidak punya 5 kitab Taurat yang pertama. Kenapa? Karena Musa terlalu sibuk ngurusin si bangsa Israel yang banyak itu. Saya harap sejauh ini, saudara bisa mencerna apa yang saya katakan. Dan saya harap ini menyegarkan bagi saudara. Kenapa? Karena saudara perlu tahu bahwa, makanya setiap kali dikasih tahu, saudara perlu kasih tahu anak-anak dan pimpinan yang dipimpin, yang saudara pimpin, kasih tahu ke mereka kenapa sistem ini harus ada. Bukan karena mau merepotkan mereka, tetapi karena justru nggak mau merepotkan mereka. Saya ada satu cerita tentang ada satu hamba Tuhan di satu gereja yang saya sedang layani. Saya nggak perlu sebut namanya, sebut saja ya Melati ya. Nah, pada waktu habis saya berbicara, salah satu pembesar atau pemimpin dari gereja itu, dia ngomong, adik-adik, mulai hari ini, di gereja ini, bimbingan pranikahnya akan diperpanjang. Dulu cuma 3 bulan, sekarang jadi 5 bulan. Dia cerita gitu, dan saya semangat dengarnya. Kenapa? Karena saya merasa, wow, ini something good. Saya bersyukur bahwa ada gereja yang benar-benar peduli sama bimbingan pranikah. Wah, saya membayangkan betapa dahsyatnya pernikahan-pernikahan yang keluar dari gereja itu. Tapi semua berubah. Begitu hamba Tuhan ngomong gini. Kenapa diperpanjang? Karena ini peraturannya. Kamu harus nurut gimana pun juga. Saya langsung down, saya langsung zong dengarnya. Kenapa? Karena menurut saya, sang hamba Tuhan itu kehilangan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang esensi, yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak itu. Betapa pentingnya bimbingan pranikah, betapa pentingnya hal-hal itu. Makanya diperpanjang, makanya dibanyakin. Saudara bayangkan, kalau anak-anak itu dijelaskan betapa pentingnya sistem ini, saya berani yakin, berani taruhan, tidak ada yang akan menolak. Kenapa? Karena purpose-nya jelas. Di mana-mana kita harus mengerti, sistem itu memang penting, saudara. Tetapi ingat, sistem itu not people for the system. System is for the people. Yang jadi masalah ada begitu banyak orang, gerejanya
Yang dia pamerin sistemnya. LED kita gede loh, alat musik kita paling bagus, ruangan kita paling bagus. Padahal harusnya itu membantu dan itu baik, tapi sebenarnya yang diperlukan untuk dipamerkan, menurut saya, bukan itunya. Karena itu hanya faktor yang akan support. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sistem itu membantu pemuridan. Bagaimana sistem itu membantu orang-orang agar bisa melayani tanpa kehilangan waktu-waktu di tempat lain. Sebagai orang yang pernah burn out dalam pelayanan, saya tidak mau itu terjadi dengan generasi di bawah saya. Maka dari itu di tempat saya ada, saya berusaha membangun sistem yang baik, yang friendly use. Itu yang saya bahas soal sistem. Saya harap sejauh ini cukup menyegarkan. Jangan takut sama data. Saudara bisa pakai data-data yang saya taruh di highlight saya. Karena data itu nggak bohong. Ada statistiknya sehingga kita bisa belajar memperkirakan apa yang terjadi dan kebutuhan generasi kita. Kenapa? Dan setelah sambil saudara baca itu, tanya Roh Kudus. Bagaimana cara interpretasi data ini? Langkah apa yang harus kita ambil? My resource itu silakan saudara bisa lihat. Saya harap sejauh ini saudara bisa cerna ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Semoga untuk membantu saudara yang sekarang sedang bermasalah, apalagi kalau misal saudara bukan gembalanya, saya mau ada tips yang saya bagikan. Ini saya lakukan setiap hari. Kenapa? Karena saya bukan orang paling atas di pelayanan saya. Ada namanya 360 leadership. Kalau mau nanya silakan nanti. 360 leadership ada sebuah kepemimpinan, sistem kepemimpinan atau konsep kepemimpinan di mana kita bisa mempengaruhi orang yang di atas kita, mempengaruhi yang selevel dengan kita, mempengaruhi orang yang lebih junior dari kita, dan mempengaruhi diri kita sendiri. Karena kepemimpinan adalah seni mempengaruhi. Nomor satu ada yang namanya leading up. Leading up adalah kamu memimpin orang lebih senior dari kamu. You lead your senior pastor, you influence your senior pastor dengan cara menghasilkan buah di dalam segala pelayananmu. Orang makin senior, makin pragmatis, saudara. Kalau kamu menghasilkan buah, mereka percaya sama kamu. Jangan selesaikan pekerjaan dan tanggung jawabmu dengan baik. Kau perlu go to the next level. Build relationship dengan beliau. Pada waktu presentasi, make sure kamu siap. Punya relationship. Hasilkan buah dalam pekerjaanmu. Jangan nunggu, saya nggak disupport pemimpin saya. Kadang kita harus mikir, apakah kepemimpinan kita yang kita pegang sudah menghasilkan buah? Kalau sudah menghasilkan buah, tidak mungkin dia tidak support. Karena dia melihat. Dan kedua, ada namanya leading down. Itu pemimpin yang lebih junior dari kita. Kita bisa melakukan dengan cara nge-brief dengan baik. Transfer visi, transfer hati. Apa yang kita rasakan transfer ke mereka. Dan taruh mereka di zona kekuatan mereka. Kenapa? Saya menemukan beberapa orang yang kerja di kantor. Mereka bilang, yang paling bikin mereka kesel. Karena briefing dari atasan mereka suka nggak jelas. Makanya saudara, ingat, make sure briefingmu jelas. Yang ada namanya leading peers. Memimpin atau mempengaruhi teman-teman yang selevel denganmu. Kita perlu bersinergi dengan semua orang dari berbagai lini. Termasuk dengan yang, apalagi yang selevel atau semusim dengan kita. Cara gimana? Dengan cara be a friend. Jangan ada politik. Punya relationship yang baik. Spread positive vibes. Jujur aja kalau misalnya memang masih belajar. Saling tukeran ilmu. Saling mendorong satu sama lain. Dan terakhir ada namanya leading self. Bagian kamu memimpin dirimu sendiri. Caranya adalah dengan penguasaan diri. Miliki integrity. Dan jadilah orang bernilai di dalam keadaan apapun. Saya harap saya nggak kecepatan sejauh ini. Karena masih ada 2 lagi. Yuk lanjut sedikit lagi saudara. Slide berikutnya. Nomor 3, jangan pernah lupa bahwa pelayanan selalu berbicara tentang orang. Ministry is always about building people. Semua yang ada, semua resource yang ada, is all for us to be able to build people. Orang. Yang ditebus bukan gedungnya, tapi orangnya.
Makanya ada 3 prinsip yang saya mau share. Ya, slide berikutnya. 4 yang saya mau share. Lanjut, slide berikutnya. Bahwa acceptance giving, consequence learning, grace showing, dan word teaching. Saya mau share ini pelan-pelan ya. Nomor 1, setiap kali orang datang sama kita, kita perlu buka hati untuk menerima mereka. Apapun keadaan mereka. Seperti yang saya jelaskan dari tadi, saudara, bahwa semua orang punya struggle berbeda-beda. Hanya karena kelihatan wajahnya indah, tidak berarti dia nggak struggle, saudara. Semua orang punya pergumulan masing-masing. Tapi jangan lupa juga bahwa, saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan peduli sama mereka. Tuhan sayang sama mereka. Bisa nggak saudara ngobrol sama mereka pas mereka masih bandel? Bisa nggak kamu nganggap dia walaupun dia belum sungguh-sungguh? Bisa nggak kamu bicara sama dia seru aja walau dia belum ke gereja? Seperti apakah wajah kita saat kita ketemu orang yang belum percaya? Dan yang udah percaya tapi lagi ngaco. Kenapa? Tapi harusnya dalam keadaan apapun, saudara harusnya approach setiap orang dengan ketahuidirian. Kenapa? Karena obat untuk jiwa yang menghakimi adalah hati yang tahu diri. Karena semua orang sudah toksik dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Roma 5:8 mengatakan, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita saat Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kamu kasih penerimaan, tapi jangan lupa bantu mereka memilih hal yang baik dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk melihat konsekuensi, saudara. Begitu banyak orang jatuh, bukan karena mereka bandel, tapi karena mereka tidak bisa lihat konsekuensi perbuatan mereka. Pada waktu ada orang, Kak, saya mau pacaran beda agama, Kak. Pacar saya beda agama, gimana, Kak? Jangan dihakimi, tapi ngomong, kamu bayangkan konsekuensinya di depan seperti apa. Kak, saya kok suka sama dia, Kak. Saya kok gimana, Kak, ya? Kamu bayangkan konsekuensinya gimana. Kak, saya lagi hobi dugem banget, Kak. Terserah kamu, tapi bayangkan konsekuensinya seperti apa. Saya percaya, kalau ada satu nilai yang harus diajarkan pada setiap generasi muda adalah sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus melepaskan kita dari hukum Taurat, bukan hukum alam. Kalau saudara tiap jam 12 malam makan Indomie 1 kurang 2 kebanyakan telur dadar 2, tetap aja mau kamu nabi, kamu tetap membesar. Hanya karena kamu terima kasih karunia nggak berarti lemakmu juga ditebus Tuhan. Jadi hukum alam itu masih berjalan. Kita perlu pay attention. Saudara nggak perlu jatuh dalam narkoba untuk tahu narkoba itu berbahaya. Nggak perlu, bisa tanya pengalaman orang lain. Saudara bisa tanya pengalaman orang lain. Tapi maka ini yang saya pelajarin. Saat seseorang sedang berdiri, ajarkan mereka konsekuensi. Tapi saat mereka sedang jatuh, tunjukkan kasih karunia. Konsekuensi adalah sesuatu yang kita ajarkan. Tetapi kasih karunia adalah sesuatu yang kita tunjukkan. Show them grace. Bahwa saat kamu lagi jatuh sekalipun, kamu terima mereka. Kamu sayang sama mereka. Kamu menyadari kalau kamu hamba Tuhan, dan Tuhan taruh nilai tinggi di hidup orang, harusnya kamu juga hargai mereka. Nah, yang terakhir, word teaching. Ajarkan mereka firman. Karena itulah yang menguduskan mereka. Jangan bangun tembok dari kata-katamu. Kamu berdosa, kamu munafik, dan sebagainya. No. Bangunlah jembatan dari kata-katamu. Ajarkan mereka konsekuensi. Show them grace. Give them acceptance. Teach them truth. Yang keempat, saya sudah selesai, saudara. Are you guys blessed so far? Saya berharap saudara diberkati sejauh ini, dan saya harap ini menguatkan saudara. Nah, ini pelayanan terbesar, memang luka yang terdalam. Saya bicara sama semua hamba-hamba Tuhan di sini. Saya cuma akan cerita, saudara, di dalam kehidupan saya punya 4 luka yang sangat besar. Nomor 1, pada waktu ayah saya dan keluarga saya menjadi korban politik gereja. Ayah saya mati suri 2 kali, saudara.
itu membuat kepahitan luar biasa sangat di hati saya. 16 tahun lalu, saya tidak pernah lupa. Pahit luar biasa. Saudara tahu nggak, gini-gini, saya pernah jadi anti gereja loh. Saya pernah jadi anti gereja loh. Saya melayani, tapi hati saya benci gereja. Karena pahit sekali. Kenapa gereja bisa segini jahat politik? Yang kedua, saya pernah sebel sama lagu rohani di Indonesia. Ya, aku aja ya. Karena pada waktu itu lagu rohani Indonesia tuh kayaknya mendayu-dayu, nggak jelas gitu. Tidak merepresentasikan apa yang saya percaya tentang Tuhan. Tiap kali orang nyanyi, nangis-nangis, saya ngerasa nggak nangis, saya malah jijik. Sorry ya, guilty, minta maaf. Yang ketiga, pada waktu saya kecil, saya tumbuh di gereja, remaja. Tapi setiap kali saya haus dengar firman Tuhan, saya tidak pernah dapat itu. Pendeta-pendeta yang datang pada waktu itu, saya nggak menghakimi mereka sih, tapi ini saya ngomong perasaan real saya. Saya merasa bahwa mereka nggak menyiapkan sesuatu dengan baik. Mungkin apakah karena kami remaja, sehingga kami nggak dianggap, sehingga saya nggak dapat firman yang, padahal saya haus sekali, saya pengen tahu firman Tuhan. Tapi ini malah dibecanda-becanda, ngomong hal-hal nggak jelas. Saya kecewa dan kesel banget. Jadi keempat, belum lama ini, tahun 2016, salah satu tahun tergelap di hidup saya. Ada waktu saya ngalamin krisis multidimensi, dan dimulai dari saya putus dari tunangan saya. Jadi 2016 saya pernah bertunangan sama perempuan, saudara. Dan it broke me apart tahun 2016. 4 itu cukup untuk melukai saya, menghancurkan saya. Tapi saudara tahu, di setiap respon saya ingat. Yang pertama, masa gereja, saya meresponi dengan cara sok-sok bikin komunitas. Banyak komunitas, berkali-kali, sampai 6 atau 7 komunitas kali. Bareng sama teman-teman saya, bareng sama ini. Dan puji Tuhan, kagak ada yang berhasil, saudara. Nomor 2, saya soal lagu. Akhirnya lagu itu saya iseng-iseng bikin lagu sendiri. Saya pengen bikin lagu yang saya percaya tentang Tuhan. Yang ketiga, saya kecewa sama orang yang yang korban itu. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan, walaupun saya nggak tahu saya jadi pendeta apa nggak, saya ngerasa saya nggak cocok. Saya berharap, saya memastikan setiap waktu yang diberikan oleh saya tidak akan terbuang dengan sia-sia, Tuhan. 45 menit, 30 menit yang orang kasih tidak mau saya buang sia-sia. Saya akan isi dengan yang terbaik yang saya dapatkan dari Tuhan. Yang keempat, gara-gara brokenness itu di dalam relationship saya ada belajar soal relationship. Bagaimana menjadi pria, bagaimana menjadi pria yang lebih oke. Dan saudara tahu 4 hal itu. Nomor 1, segala kegagalan dan kepahitan saya membuat saya jadi mulai bisa mengerti selama 14 tahun di organisasi, membuat saya jadi bisa mengerti cara berorganisasi, cara harus mengatur ini itu. Yang tadi saya nggak ngerti sama sekali, saya jadi tahu yang tidak boleh dilakukan, yang jangan sampai dilakukan. Nomor 2, gara-gara cerita itu, saya jadi tahu, saya jadi bikin satu lagu yang judulnya Sungguh Indah. Yang ketiga, ini saya lebih nggak tahu lagi. Saya gara-gara, dan pada waktu dulu tuh saya sempat gagap, jadi saya berusaha untuk bicara pelan-pelan, dengan saya berusaha memastikan orang yang dengar saya ngerti. Saya mana tahu 14, 16, 20 tahun setelah saya ngalamin hal-hal seperti itu, saya akan berbicara di depan 300 orang di Unlimited Fire, yang berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti, yang buat saya menjadi salah satu pembicara yang mudah dicerna, relatable bagi banyak orang. Justru, dan yang keempat, saya mana pernah tahu bahwa pada waktu justru pengalaman buruk saya telah membuat saya mengerti tentang relationship, sehingga akhirnya muncullah ngegas, tapi sayang, semua yang saya anggap sebagai problem, semua yang saya anggap sebagai sesuatu yang pahit, ternyata di mata Tuhan diubah menjadi provision. Ternyata God puts provision in my life through the problem. Wow. Kenapa saya harus bahas hal ini, saudara? Biar saudara selalu mengerti, apapun yang saudara alamin, mau enak apa enggak,
berat apa enggak, susah apa enggak, saudara mungkin enggak dalam keadaan terbaik, but let me tell you something, your problem right now could be God's provision in the future. Apapun keadaanmu hari ini, all the pastors, all the leaders, all the content creators, God is not giving up on you. Dia tetap menyertaimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Saya aja gitu, apalagi kalian. Slide terakhir saya mau kasih tahu. Ya, ingat, kesakitanmu yang terdalam ada pelayananmu yang terbesar. Kamu nggak selalu dalam keadaan terbaik. Enggak, slide sebelumnya. Ini cuma zoom tips saja kalau saudara tahu. Yang paling tahu satu produk, ya, yang barusan. Yang paling tahu satu produk bukan yang punya, tapi yang buat. Mungkin hidupmu saat ini jadi kepemilikanmu saat ini. Kamu yang pegang, kamu punya hak. Tapi nggak ngubah kenyataan bahwa Tuhan yang paling tahu siapa hidupmu. Handphonemu bisa kamu punya, tapi belum tentu kamu paling ngerti. Saudara, in every season of your life, tolong dicerna baik-baik. Tuhan tidak bodoh. Dia tidak terintimidasi dengan kelemahanmu. Dia tidak terintimidasi dengan kesalahanmu. Dia tidak terintimidasi dengan kebodohanmu. Bahkan dia bisa pakai semua untuk jadi kebaikan. You are on the right track. Jangan lupakan kail ya. Jangan lupakan tralis ya. Ingatlah untuk apa kita melayani. Dan jangan pernah lupa Tuhan persiapkan kita lewat permasalahan hidup kita. I hope you're blessed. God bless you. Tuhan memberkati. Wow. Wow, thank you, Pastor. So good banget, luar biasa. Yes. Saya percaya teman-teman semua, UFers semua diberkati dan sudah terbakar ya. Yes. Mari tidak usah panjang lebar, kita buat makin sikat dan hancur, makin berantakan lagi. Oleh Pastor the one and only. Ya. Pastor Marsha Manopo. Come on. Silakan Pastor. Oke, hai guys. Waduh, ya ampun. Thank you, Levi, bahasa Inggris saya. Thank you banget El buat apa yang lu paparin. Itu sangat memberkati kita semua. Dan gue juga sangat diberkati oleh UFers dan juga teman-teman semua yang udah ambil waktu, ambil bagian untuk belajar di tempat ini. Kita semua sama-sama belajar. Dan juga kita mau berterima kasih juga buat pastor-pastor Unlimited Fire yang udah buat event ini untuk anak-anak muda. Luar biasa, kita kasih applause dulu buat mereka. Thank you teman-teman pastors Unlimited Fire. Cukup, jangan lama-lama, nanti mereka sombong ya. Hai. Oke, langsung aja, gue nggak akan lama-lama. Paling 2 jam gitulah ya, nggak apa-apa ya. Gue akan mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati yang saat ini mungkin kita semua bisa sama-sama kita sama-sama struggles di situ dan kita sama-sama lakukan untuk melayani generasi ini. Dan dengan judul yang dikasih Pastor L itu Creating Safe Space for Generation dan juga ngegas tapi sayang. Nah, ini emang sangat kita butuhkan untuk saat-saat ini melayani generasi kita. Dan kalau kita ngomong tentang creating safe place for generation, ada hal yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu. Kita sendiri udah merasa feel safe atau belum? Jangan sampai kita berusaha menciptakan sesuatu hal yang safe buat orang lain, tapi kita sendiri masih insecure. Kita sendiri masih takut sama pelayanan kita. Kita sendiri masih kayak minder dengan pelayanan kita dan lain sebagainya. Ternyata kita nggak safe nih. Tapi let me tell you something. Sedap bahasa Inggris nggak tuh? Belum gue keluarin bahasa Ibrani nih, baru Inggris aja nih. Tapi gue mau sampaikan buat teman-teman semua bahwa kita harus percaya bahwa our safe place hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. So, gue akan bacain, sebetulnya gue nggak janjian sama Dr. Danny Gamadi,
gue nggak janjian sama dia, tapi waktu dia memaparkan itu kok sepertinya ayat-ayat gue dipakai ya sama dia ya. Jangan-jangan dia ngehack gue nih. Terus begitu ada sesuatu yang gue juga mau sampaikan, disampaikan juga sama dia. Kok bisa ya? Tapi gue sayang banget sama Dokter Dandi Gamadi. Aduh, keren banget. Yang jadi positifnya adalah gue nggak perlu menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh Dokter Dandi Gamadi. So, Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. For the sake of his name. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bahasa Inggrisnya bilang, surely. Itu adalah sebuah kepastian. Ada jaminan. Dia nggak bilang, are you sure? Tapi surely. Pastian. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gua percaya tidak ada safe place di luar hadirat Tuhan. Bersama Tuhan kita, Sang Gembala Agung kita. Tadi kita dengar Pastor Lewi, Pastor L, bilang di gereja pun ada macam-macam ya konflik, politik yang terkadang bisa mengecewakan kita. Mungkin kita udah pelayanan lama, tiba-tiba kecewa. Banyak dari kita yang kecewa, dan pada akhirnya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Dan ternyata pas masuk ke gereja yang baru, sama saja. Tidak berubah. Pindah lagi, sama juga. Karena memang safe place cuman ada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kita harus terus memandang Tuhan kita. Dan yang menarik adalah kita lihat tadi di ayat 2 tadi bahwa ia membaringkan aku. Ini sebuah kata kerja yang dimana Tuhan lakukan itu buat kita. Membaringkan aku. Dan kalau tadi kita dengar Pastor Dani, ini berbicara tentang berarti aku domba ya. Aku domba yang dibaringkan. Tahu nggak sih teman-teman kalau domba itu susah berbaring. Susah banget. Susah banget. Nah, sebuah penelitian di Australia di tahun 2016 yang meneliti tentang perdombaan, behavior, gitu ya. Ternyata dia menulis bahwa, nanti teman-teman bisa di Google itu, yang mereka temukan di dalam domba itu adalah, yang kemungkinan yang paling besar adalah sikap ini ya teman-teman, anxiety-nya. Anxiety mereka sangat, anxiety mereka itu sangat besar. Dan anxiety mereka sangat besar. Mereka anxiety. Dan juga kita tahu bahwa domba itu ternyata teman-teman, dia tuh punya banyak hal yang membuat dia anxiety. Kayak anjing, rubah, macan, bahkan binatang-binatang. Makanya kalau ada di film-film tuh ada anjing gembala tuh, mereka lari. Dan mereka tidak punya perlindungan apa-apa. Itu sebabnya mereka butuh gembalanya. Kalau kita bilang kita adalah domba, terkadang leaders di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja juga mengalami yang namanya anxiety. Dan anxiety itu yang kadang membuat kita berusaha mengurangi pelayanan, mundur dari pelayanan. Karena kita tahu, aduh nggak aman nih. That's why we need Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Kita butuh Bapa kita sebagai our safe place untuk pelayanan kita, dalam panggilan kita. Dan ini sangat penting. Karena gue percaya setelah selesai dari UF
2021 ini teman-teman bukan hanya sekedar ketampar atau ketampol, tapi teman-teman lakukan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, pemuritan, dan lain sebagainya. Karena kalau cuma mau ketampol, silahkan ikut MMA. Nanti ditampol-tampolin di situ tuh. Tapi kita harus melakukan, kalau firman Tuhan udah berbicara, kita tertampar, kita lakukan. Ada terjadi metanoia, perubahan. Dan gue yakin setelah keluar, setelah selesai, nanti kita akan ikuti lagi UF 2020, kita terus menjalankan apa yang Tuhan mau, yaitu amanat agung. Ngomong tentang pemuritan. Dan kalau kita nggak punya safe place ini teman-teman, maka di dalam pemuritan pun kita akan kecewa. Banyak dari beberapa juga yang kecewa sama mentornya, kecewa sama kakak pembimbingnya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia takut untuk menjalankan pemuritan. Tapi gue berdoa, waktu kita tahu safe place kita di dalam Tuhan, kita akan terus berjalan untuk terus menjalankan amanat agung. Yang mau katakan amin untuk menjalankan amanat agung, coba tolong dada-dada dulu. Lidah melet-melet boleh, gitu, gak apa-apa. Yes. Makanya safe place-nya cuma Tuhan. That's why ketika Tuhan bicara tentang amanat agung, Matius 28 itu yang terkenal, itu kita baca dulu dari ayat 18. Dia bilang apa? Segala kuasa, aku sudah punya kuasa di sorga dan di bumi. Awalnya dia bicara tentang itu. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Setelah itu ayat 19 bilang, oleh karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi awalnya dia kasih sesuatu hal yang membuat kita tenang, membuat kita safe. Semua kuasa udah ada di tanganku. What do you need? Sampai emosi nih, maaf ya teman-teman ya. Apa yang kamu butuhkan? Aku tuh punya kuasa itu. Hey guys, gua punya tiket nonton final Eropa. Nih, buat lo nih, nontonlah. Kalau kita udah punya kepastian, ya pergi dong. Sayang kalau nggak dipakai itu. Nah Tuhan bilang semua kuasa udah aku punya nih. Oleh karena itu pergi. Bahkan endingnya dia bilang, aku menyertai engkau senantiasa. So, waktu kita jalan di pemuritan, our safe place, harus Tuhan. Haleluya. Harus Tuhan. Karena banyak sekali yang mengecewakan teman-teman. Banyak sekali yang mengecewakan. Ini semua harus tentang Tuhan. Pusatnya harus Tuhan. Itu safe place kita. Dan dari situ, waktu teman-teman tahu safe place-nya, engkau nggak akan tahan-tahan lagi untuk jalani amanat agung. Haleluya. Yang percaya katakan amin, yang mau katakan amin. Yes. Walaupun gua nggak denger, tapi teman-teman pasti katakan amin di kamar masing-masing. Haleluya. Iya. Waktu kita tahu safe place itu, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Yang menarik adalah, ini baru kita buka. PPT yang aku udah siapkan. Boleh tolong ditayangkan? Ini yang pertama nih, ini seru nih teman-teman. Waktu kita udah tahu safe place kita Tuhan ya, ini aku mau kasih tahu ketika Tuhan mengutus murid-muridnya. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat, tadi domba itu anxiety-nya gede banget. Kita juga kadang punya anxiety. Apalagi kita nggak punya, domba itu nggak punya kelebihan apa-apa untuk defend diri mereka sendiri. Mau apa defend mereka? Bulu domba, biar macannya keselak. Nggak bisa, mereka nggak ada sesuatu yang untuk defend mereka. Waktu mereka anxiety, mereka takut, mereka stres, dan mereka, waduh, kocar-kacir, disinilah gembalanya turun. Nangani semua, membaringkan dia. Waduh, karena waktu dibaringkan sama gembalanya itu rasanya tenang banget. Dan firman Tuhan tadi bilang, lihat aku mengutus kamu. Lihat artinya sadari. Ngeh dong, bahasa Ibrani-nya itu, ngeh. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Injil lain bilang bahwa seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di mana kita nggak punya sesuatu untuk
mendefend sesuatu, mendefend diri kita sendiri. Waduh Tuhan, ini sepertinya kayak pembantaian dong. Makanya kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Nggak bisa jauh dari gembala kita, gembala yang agung, our safe place. Tuhan udah bilang nih, artinya apa sih waktu kita ngelihat bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nextnya, artinya gini, ketika kita membiarkan hidup kita untuk orang lain. Nextnya, artinya kita harus siap untuk terluka ketika engkau memulai pemuritan. Haleluya. Ketika kita memberikan hidup kita untuk orang lain, kamu harus siap. Karena waktu ada domba di tengah serigala yang ada, terkadang kita akan diserang balik sama orang yang mau kita kasih makan. Kita dicakar balik lah, digigit balik lah. Sampai pada akhirnya kita, aduh ampun. Tapi Tuhan awalnya udah bilang bahwa kamu aku utus seperti domba ke tengah serigala. Pegangan kita cuma ya gembala agung kita cuma Tuhan. Cuma Tuhan kita, pegangan kita teman-teman. Our safety place, karena semua banyak yang mengecewakan. Gue nggak tahu udah berapa banyak dari 300 orang lebih ini yang pernah kecewa sama mentornya, pernah kecewa sama gerejanya. Di saat ini biarlah kita mengerti bahwa Tuhan sudah bilang bahwa ketika kamu mau menjalankan sesuatu, ketika kamu diutus untuk menjalani amanat agung, untuk memuridkan, kamu aku utus seperti domba ke tengah serigala. Yang kadang kamu juga akan terluka. Pemuritan menyiapkan kita untuk kita siap untuk terluka. Bahkan tadi Pastor L bilang, justru pelayanan terbesar datang dari luka terdalam. Aduh. I feel you, Brother L. Iya, teman-teman. Siap terluka. Gua rasa Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya, karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ketika dia angkat Petrus jadi muridnya, ketika dia angkat Yudas jadi muridnya, gua rasa dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan dikhianati, dia akan disangkal, bahkan dia akan dikutuk, menyangkal dan mengutuk ya Petrus. Firman Tuhan bilang seperti itu. So teman-teman harus be ready ketika kamu bilang aku ingin memuridkan, engkau harus siap terluka. Haleluya. Amin. Yes. Tapi tenang, kita udah tahu safety place kita, our safe place adalah the one and only Jesus Christ, our Lord God. So, next ya, bagaimana cara kita mengatasinya? Responi rejection itu secara benar. Karena secara tidak langsung itu tuh rejection buat kita semua, para leaders, para mentors, para pemimpin. Amsal 4 ayat 23 jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, issues of life. Bahasa Inggrisnya bilang begitu. Responi secara benar rejection itu. Karena kalau kita tidak responi secara benar rejection itu, teman-teman, yang terjadi akan ada disappointment, kekecewaan, dan kekecewaan itu akan menimbulkan namanya bitterness, pahit hati. Pahit banget. Lihat muka orang-orang gereja, enak gitu ya. Tadi El juga udah cerita. Apalagi kita tahu, orang gereja kok gitu sih. Dan kita juga sebagai leaders juga kita pernah ngelihat anak-anak kita yang ya juga udah bertahun-tahun mungkin ikut dalam pelayanan kita, dalam equipment kita, tapi ternyata gak berubah-berubah juga, teman-teman. Dan itu kadang membuat kita seperti mengalami rejection dalam diri kita. As a leader, kita juga mengalami yang namanya rejection. Dan kalau ini nggak dijaga, hati kita benar-benar nggak dijaga, dan kita tahu siapa yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, itu akan menyakiti hati kita banget. Dan itu akan menjadi bitterness. Bitterness-nya itu kita akan ngerasa bahwa ujung-ujungnya kayak, bisa jadi kayak, gue bukan pemimpin yang baik kayaknya. Gue gagal dalam membina orang. Gue males pemuritan lagi. Itu udah nggak safe place tuh.
Karena menurut teman-teman, wah ini dangerous place banget nih. Udah gak safe place lagi nih. Kita harus responi dengan baik. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya hati kita benar-benar tulus dan terus melihat Tuhan. Aku lakukan ini untuk Engkau. Bahkan Tuhan Yesus kita tahu sendiri bagaimana rejection yang dia alami. Ditolak oleh ciptaannya sendiri. Bahkan sampai paling bawah sekalipun. Diludahin. Ada yang pernah diludahin sama mentinya mungkin? Sebel aku sama kakak. Prih! Diludahin. Aduh. Ampun. Nah, kita harus responi rejection ini dengan baik. Kalau enggak ya pemimpinnya akan mengalami rejection sendiri, akan mengalami bitterness sendiri, dan kita akan kapok. Nggak mau pemuritan, itu biar aja KKL, biar aja itu Pastor Anton, Pastor Albert, biar aja itu udahlah Pastor Christopher tapi Heru, aku mau apa tuh? Nggak usah lah. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwa kalaupun teman-teman mengalami tentang hal ini, yuk kita kembali lagi. Kenapa kita ada di sini? Aku percaya itu semua karena Tuhan mempercayakan kita di dalam sebuah mega project yang besar. Di dalam rencananya dia, His master plan, dan kita ada di sini. So, waktu kita meresponi setiap rejection itu dengan benar, maka kita akan melihat dengan kacamatanya Tuhan tentang jiwa-jiwa ini. Terus gimana Kak caranya untuk kita bisa bagi hidup dengan orang lain? Apa sih? Maka ini next slide-nya. Kasih adalah fondasi dalam membagi hidup. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 13 ayat 34. Perintah apa sih itu? Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan suruh kita untuk mengajarkan apa yang dia perintahkan, yaitu tentang kasih. Dan seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dulu, gue menjadi leaders yang, mungkin lebih ke enak gitu ya, lihat enak gitu, lihat orang-orang yang ada di gereja, apalagi anak-anak rohani yang nggak berubah-berubah. Ingin rasanya, ini anak nggak layak nih di gereja nih. Ini anak nggak layak nih untuk pelayanan. Gue jadi orang yang melayakkan atau tidak layakkan. Siapa diriku? Di orang, masih kayak gitu pelayanan. Ya harusnya dia nggak layak nih. Tapi di situ Roh Kudus tegur deh. Kalau dia nggak layak, kamu juga nggak layak dong, Marsha. Kita semua punya kerusuhannya masing-masing. Nah, tapi Tuhan Yesus bisa melihat mereka dengan kasih itu pribadi. Kasih itu dengan kasih. Gua dulu nggak bisa tuh ngeliat kayak gitu tuh. Yang gue pengen, udahlah, lo gak usah gabung-gabung sama gue lah. Wah, kalau gue jadi ketua youth, mungkin gue akan mengesampingkan dia. Kak, aku mau pelayanan dong. Enggak. Wah. Kak, aku rindu pelayanan, Kak. Jadi asyar. Tidak. Wah, kamu belum layak. Sedap. Mungkin dulu gue di sini mah nggak ada, di luar sana banyak. Itu gue dulu gue. Gue nggak bisa lihat itu dengan kasih. Adanya judgment terus. Tapi kasih Tuhan tuh luar biasa ya. Belajar dari Petrus ketika dia udah menyangkal dan mengutuk. Kamu muridnya kan, kamu pengikutnya kan. Bukan, siapa tuh Tuhan Yesus? Siapa tuh Yesus? Nggak kenal gue. Lalu dia menyangkal sampai ayam berkokok. Itu sakit tuh kayaknya. Kalau jadi Tuhan Yesus udah diinvest hidupnya, sakit itu teman-teman. Dan ternyata pas ketemu lagi, kalau gue jadi Petrus, gue udah takut tuh. Aduh, jangan-jangan nih.
pasti gue di lu tuh ya. Kalau gue jadi Tuhan Yesus nih, kalau gue lu tuh ya, gue tuh udah invest hidup gue gitu loh buat lu. Tapi lu tuh kayak kan gitu gue ya. Tapi lu tuh kayak ngianatin gue gak banget gitu. Parah lu. Lu keluar dari lingkup ini, dari ring satu ini lo keluar. Gue gak butuh muka kayak lu lagi. Dasar bermuka dua, gerobak ketoprak, kanebo kering. Keluar kamu. Wah, kalau gue jadi Tuhan Yesus. Tapi saat puji Tuhan bukan gue ya. Tuhan Yesus tanya pas nyamperin, kalau gue jadi Petrus gue deg-degan tuh, gue diapain nih, diomelin dia. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, Simon, maukah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan akhirnya Petrus sampainya nangis, iya Tuhan aku mengasihi kamu. Langsung dibilang, gembalakanlah domba-dombaku. Sadis. Gak ada kata skors di situ, gue bingung. Tuhan mau langsung jadi gembala, coba Tuhan Yesus. Tapi dia memandang dengan kasih itu. Nah itu yang mulai gue belajar. Ternyata Tuhan juga memandang jiwa-jiwa dengan kasih. Kenapa jadi gue yang jadi hakim buat mereka? So ketika gue mengerti tentang hal ini, jadi ya gue belajar untuk melihat mereka secara manusianya yang harus kita kasihi, yang harus kita dampingi. Dengan kacamatanya Tuhan itu kasih, Tuhan juga sayang banget sama dia. Tuhan juga rindu banget untuk dia sungguh-sungguh sama dia. Dengan kacamata kasih itu, karena kasih adalah fondasi dalam membagi hidup, dan itu yang Tuhan Yesus ajarin, ngomong tentang kasih. Sebabnya dia mati di kayu salib buat kita, menebus semua kesalahan kita. So ini yang harus dimiliki sama seorang pemimpin. Kalau tadi Pastor Dani Gamadi dia bagiinnya PIA, ya PIA, kalau teman-teman catat dan teman-teman ingat. Ini yang gue bagiin, padahal kita nggak janjian memang Pastor Dani. Yang pertama, kita harus punya hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi anak-anak rohani kita. Meskipun nggak berubah-berubah, tetap kita kasihi. Meskipun curhatnya hal yang sama, itu aja terus. Kak, gue jatuh lagi, Kak. Begitu, kita keluarin ayat A. Minggu depannya, Kak, gue jatuh lagi, Kak. Kali ini apa nih? Sama Kak halnya. Kita kasih ayat A, B, C. Minggu depannya, Kak, gue jatuh lagi, Kak. Oh ya? Kenapa sekarang bro? Masih sama, Kak. Wah, kita udah kasih A, B, C, D. Sampai kamus kita kasih. Dan gak berubah-berubah juga. Nah kita perlu hati untuk selalu mengasihi dia. Gue ingat banget gue pernah usir orang loh. Ketika dia seperti itu, bener guys, ngaco banget dia orang. Gue udah jadi ketua komsel waktu itu. Dia datang, bro doain gue bro. Oke, gue doain. Pertama sih, wah jiwa nih, gue doain dia. Ngelakuin hal yang sama, datang lagi, bro please doain gue jatuh lagi. Kenapa? Gue doain ya, gue doain. Tapi kalau terus-terusan guanya jadi sebel sendiri. Sampai pas dia datang gitu, lu beneran gak pengen bertobat? Sadis lu guys, gue dulu tuh. Lu beneran gak pengen bertobat? Kalau gak jangan kesini dulu, pulang. Nanti kalau lu serius baru lu datang ke gue, ntar gue doain. Sadis. Kesannya keselamatan datang dari saya. Aduh. Gue usir guys, sadis gitu. Tapi ya, apalagi dulu kalau ngeliat anak-anak yang masih terikat dengan anything, kayaknya sebel banget ngeliatnya dulu. Gue gak bisa menerima dia, tapi kita seorang pemimpin harus punya hati yang mengasihi. Yang kedua adalah hand. Dan itu tangan yang selalu terbuka untuk menolong. Tangan yang selalu terbuka untuk menolong dan menerima mereka. Start with acceptance, not with judgment. Dan Yesus selalu terbuka tangannya untuk kita. Meskipun kadang kita selingkuhin dia, cuekin dia, menomorduakan dia, datang kalau butuh. Tapi yang luar biasa, tangannya selalu terbuka, dan kita juga harus selalu terbuka buat orang-orang. Jangan sampai, lo udah gue kasih tahu, tapi lo gak denger, salah sendiri sekarang. Udahlah, gue gak mau denger-dengeran lagi ya. Gue gak mau denger cerita lo lagi ya. Akhirnya cabut, mereka kacau.
Yang ketiga adalah head, itu kepala untuk memimpin dan memperlengkapi. Sama yang seperti Pastor L tadi bilang. Ini 3 hal ini yang harus kita punya teman-teman. Heart, hand, and head. Untuk kita jalani amanat agung. Memuridkan generasi. Nah, tapi percaya nggak percaya, mau tidak mau teman-teman harus tahu. Ada orang-orang yang akan susah kita tolong. Bahkan gue bilang nggak bisa kita tolong. Dan ini gue akan kasih teman-teman semua 4 orang. 4 tipe dengan cepat saja karena gue akan lebih seru kalau Q&A nanti ya. Ada tipe orang yang tidak bisa kita tolong. Yang pertama, nextnya orang yang tipe orang yang tidak bisa kita tolong. Yang pertama adalah orang yang merasa tidak membutuhkan pertolongan. Ini agak susah nih. Kita nggak akan pernah paksa orang untuk makan obat kalau dia nggak ngerasa nggak sakit. Gue nggak sakit, ngapain gue minum obat? Ini agak susah, teman-teman. Orang yang merasa tidak membutuhkan pertolongan. Gue nggak perlu, gampang, gue bisa sendiri. Yang kedua, orang yang tahu kalau dia butuh pertolongan, tetapi nggak mau ditolong. Dia udah tahu dia need help, tapi dia nggak mau ditolong. Nah, nggak apa-apa, biarlah gue begini apa adanya. It's okay not to be okay. Benar sih. Tapi it's not okay to stay that way. Jangan diam di situ terus dong. Masa it's okay not to be okay. Tapi itu aja terus, kita nggak mau keluar. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab untuk kesembuhan diri kita, teman-teman. Kalau mau sembuh, ayo. Tetapi ada orang yang tahu dia butuh pertolongan, tapi dia nggak mau ditolong. Nah, ini juga sukar untuk kita bantu mereka. Mungkin nggak tahu teman-teman punya menti yang seperti ini. Dan yang ketiga adalah orang yang belum mau ditolong. Orang yang belum mau ditolong juga sama tuh. Ntar aja lah. Gue ini lagi proses, Kak. Aduh proses banget nih. Please doain gue. Iya, gue doain. Tapi gue tahu sih, gue pernah ada anak orangnya. Gue tahu, gue nggak boleh lama-lama di sini. Gue tahu gue salah. Gue tahu, tapi ntar dulu deh. Tapi ntar aja lah. Ntar dulu, ntar. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau iblis tuh serangnya tuh bukan kayak ular kobra, ular sanca. Tapi dia kayak ular piton. Dililit dulu. Dikencengin lilitannya, sampai lama-lama teman-teman tuh kayak, aduh lemes banget, aduh nggak kuat. Lama-lama jauh dari komunitas Tuhan. Yang Tuhan percayakan. Jauh dari gereja. Sampai akhirnya nggak berdaya, hilang sudah. Lenyap, tak bersisa. Muntaber, mundur tanpa berita. Karena dia nggak mau ditolong, belum mau pertolongan, itu nggak mau dia. Dan yang keempat, orang yang tidak mau ditolong sama kita. Ini ada loh teman-teman, ada. Contohnya gue pernah punya anak murid. Gue bilang, iya Kak, gue gimana nih Kak? Ini. Bro, gue bilang, udah, lu percaya Tuhan pasti sanggup. Lu tuh kuat bro. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Dan gue percaya lu bisa lakuin ini. Karena Tuhan berjalan sama lu. Dia ada sama lu. Iya. Tapi ya udah, nggak dilakuin tuh. Beberapa bulan nggak dilakuin. Beberapa lama kemudian dia datang. Kak, gue tahu Kak. Gue kemarin abis nonton YouTube-nya Stephen Furtick. Wah Kak, gue tahu bahwa Tuhan tuh bersama dengan gue Kak. Dari situ gue berani Kak. Gue berani maju Kak dalam hati. Kan gue udah ngomong pada waktu itu kan nggak nurutin gue. Tapi giliran Stephen Furtick ngomong, lu nurut. Giliran Pastor L ngomong, lu nurut. Giliran Pastor Christopher Tapihiru ngomong, lu nurut. Dan gue, kakak rohani lu gak nurut. Padahal sama omongannya. Ya karena memang dia gak mau ditolong sama kita. Ya gak apa-apa juga. It's okay. Not to be okay. Aduh. Iya, ya udah gak apa-apa. Jadi teman-teman harus tahu ini orang-orang yang gak bisa kita tolong. Ya sudah, jangan sampai kamu jadi rejection. Karena kalau kamu rejection itu, aduh, kitanya jadi kapok. Nah, terus bagaimana cara dengan cepat saja? Bagaimana mengatasi orang-orang yang seperti ini? Nextnya, gimana caranya ke orang-orang kayak gini? Ada yang bertanya, apakah kita tinggalkan saja, Kak? Apakah kita biarkan saja, Kak? Susu, sana lu. Nah, teman-teman harus menyadari nextnya, perubahan itu bagian Tuhan.
Tapi bagian kita mendampingi dan mengasihi. Ada teman-teman yang terikat, Kak, ya ampun, gue masih ini, Kak, masih merokok, Kak. Kita udah kasih tahu kalau gimana menurut Kakak, menurut gue, bro, gini. Aduh, dia bingung dan segala macam, tapi kita jangan sampai nolak dia. Kita dampingi aja terus. Kalau dia nggak mau berubah, ya tadi Pastor Lewi bilang, kasih tahu konsekuensinya, bro, nanti gigi lo hitam-hitam lo, bro. Misalnya, bukan gigi lo aja, bro, nanti paru-paru lo hitam, bro. Nanti nafas lo gak kuat, bro, ini konsekuensinya dan lain sebagainya. Tapi kita tetap mengasihi dan tetap mendampingi. Kalau dia mau lanjut, silakan. Kan keputusan ada di dia, konsekuensi ditanggung sendiri. Tapi tugas kita adalah terus bersama dengan dia. Udah dibilang jangan jadian, ya beda agama, jadian juga. Tetap aja juga terus, ya nggak apa-apa, kita terus mengasihi dia. Nanti kalau ada anak pang datang ke gereja teman-teman gimana? Geser satu kursi, atau justru ditemenin? Nah, perubahan itu bagian Tuhan, bagian kita mendampingi dan mengasihi. Nah, ada sesuatu yang menarik yang Tuhan bilang juga. Ini detik-detik terakhir nih. Ini ayat terakhir deh buat teman-teman. Haleluya, teman-teman senang ya kalau ada ayat terakhir ya. Ini ayat terakhir, langsung yang lemah dikuatkan, mata dicelikkan. Haleluya, langsung berubah tuh. Terakhir nih. Ini dia, Matius 10 ayat 11 sampai 14. Gimana caranya supaya kita ngurusin anak-anak yang seperti itu? Nah, apakah kita nyerah atau enggak? Nah, ayat 11 bilang, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam. Bahasa Inggrisnya bilang, say blessing kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali padamu. Itu it will come back to you. Atau you gotta take it back, your blessing. Karena itu adalah milikmu. Itu adalah hakmu. Damai sejahteramu. Mungkin damai sejahteramu hilang oleh mantanmu 2 tahun yang lalu. Atau tahun 2016. You have to take it back. That's yours, damai sejahtera itu. Damai sejahteramu hilang sama muridmu yang gak berubah-berubah. You have to take your blessing back. Itu, that's yours. Jangan sampai kita kepahitan jadinya. Hilang damai sejahtera. Gak mau pemuritan lagi. That's yours. Kembali ke kamu. It will return to you. Dan puji Tuhan. Ya, gak jadi deh, gue gak jadi ngomong itu deh. It will come back to you. Habis ada yang mancing, nyindir siapa tuh? Nggak nyindir siapa-siapa, nabrak aja langsung. It will come back to you, turn back. Dia akan kembali lagi buat kita. Ambil, take it back, udah deh. Damai sejahtera kita ada di safe place kita, itu Tuhan Yesus. So ayat 13 bilang, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, ini ngomong tentang ini, teman-teman. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, waktu kita adain pemuritan, jalanin pemuritan, kita udah bangun hubungan, kita bilang, please bro, butuh sayang sama lo. Gue yakin lu mampu kok, lu bisa lewatin semua keterikatan lu. Dia tuh kuat terhadap. Dia nggak mau dengar perkataan kita, ya sudah. Kita, kita mencatat, keluar dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debumu. Nanti gue akan ngomong tentang kebaskan debu. Tapi di sini penting ngomong tentang tidak mau mendengar perkataan. Kalau kita dalam pemuritan, itu hashtagnya L tuh mantep banget, ngegas tapi sayang. Dalam pemuritan tuh ada ngegasnya juga loh teman-teman. Ingat Tuhan Yesus dalam 12 muridnya dia ngegas juga. Ketika ada badai di Danau Galilea, terus muridnya bilang, guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan Yesus bangun tuh. Terus dia, diam, tenang ya, tenang. Terus apa yang Tuhan Yesus bilang? Dia ngegas di situ. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Dia bukannya, ya ampun, aku nggak peduli ya. Aduh, sorry banget ya. Aduh, anak-anakku, ntar aku berusaha untuk care deh sama kalian. Aku berusaha. Enggak, dia ngegas sama murid-muridnya, tapi sayang. Justru itu creates, safe place buat murid-muridnya.
Kalau dibiarkan akan ada pembiaran, itu yang akan menjadi dangerous place buat murid-murid. Terjadi pembiaran, oh nggak apa-apa Tuhan sayang, it's okay, oh nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa itu hal yang jadi bukan ngegas tapi sayang, ngemong tapi cuek. Jadi kalau ada kakak rohani yang ngegas ngasih tahu, ya kita punya hati untuk terbuka. Petrus juga pernah ditegur sama Paulus. Wow, Petrus kamu, waduh, kalau gue jadi Petrus siapa lu? Tapi Petrus diam aja tuh. Ngegas tapi sayang, create safe place. Justru itu safe place buat kamu, percayalah. Dan kita create safe place juga buat anak-anak kita. Jangan sampai kita takut gara-gara takut dia pergi dari membership kita, padahal dia tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang kita harus hati-hati teman-teman. Kita takut moodnya dia berubah. Enggak, kalau yang namanya kebenaran, itu kebenaran. Jangan dikompromikan. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang harus kita bilang sama dia. Ngegas tapi saya. Kalau dia nggak mau dengar, ya nggak apa-apa juga. Dia bilang kebaskan debumu. Kebaskan debu, gue pikir, najis lu, sana gue gak mau urusan lagi sama lu, ogah. Tapi ternyata, kenapa kita harus kebaskan debu? Karena akan ada kota-kota lain yang akan kita layani. Akan ada orang-orang yang butuh pemuritan, ada orang yang butuh kita mentori. Kalau kita bawa debu-debu itu, debunya apa aja sih? Kekecewaan, kepahitan, kayak gue gak layak jadi pemimpin. Gue sakit hati sama murid gue. Nanti akan dibawa juga ke murid yang lain, kalau debu itu masih nempel. Jadi debunya harus kita kebaskan, supaya kita dengan hati yang baru untuk ya anak-anak yang membutuhkan pelayanan kita. Masih banyak kota-kota lain yang membutuhkan. Masih banyak anak-anak lain yang membutuhkan. Kalau dia nggak mau, ya nggak maksa. Tadi juga nggak maksa. Guru, apa yang aku harus lakukan? Kamu harus lakukan A, B, C, D, ini. Tapi satu hal lagi, kamu harus jual hartamu dan kamu ikut aku. Enggak tuh, akhirnya dia kecewa karena banyak hartanya, dia cabut. Tapi Tuhan Yesus nanya, tunggu, bentar. Oh enggak ya, oh ya ampun, maaf ya. Kalau gitu, enggak ada. Oh ya sudah. Tapi Alkitab mencatat waktu Tuhan Yesus menatap dengan tatapan kasih. Sadis ya. Tetap aja dia ngasih gitu. So, kebaskan setiap kepahitan, kekecewaan. Jangan sampai pacar barumu, ini ibaratnya gini ya, pacar barumu kayak mengalami semua kesakitan, pahitmu sama mantanmu. Diselingkuhin, tapi pada akhirnya karena bawa debu itu, pacar kamu yang baru nih diposesifin gitu. Dimarah-marahin, karena keluarin unek-unek dari mantan yang lain. So, kebaskan debumu, ayo semuanya gini-gini yuk, kebaskan debu. Biar jauh-jauh dari kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya, supaya teman-teman terus menjalani pemuritan dengan hati yang murni dan hati yang tulus untuk melayani generasi yang membutuhkan. Banyak kok yang butuh dimuridkan sama kamu semua. Terus gimana dengan anak ini, Kak? Pastor L tadi bilang, semuanya Tuhan sayang. Haleluya. Dan gue yakin Tuhan juga sayang sama si orang ini. Dan Tuhan yang tahu betul bagaimana merubah dia. Tuhan yang tahu betul bagaimana memproses dia. Jadi untuk orang-orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Next-nya, apakah kita nyerah? No, we are not give up on them. But we give them up to God. Kita nggak nyerah sama mereka, tapi kita doain. Meskipun teman-teman udah kasih semua jurus yang kamu tahu. Semua, waduh, apapun yang teman-teman udah lakuin lah, pokoknya lah. Bukannya kita menyerah sama mereka, tetapi kita sedang menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena sekali lagi, safe place kita cuma Tuhan. We do not give up on them, but we give them up to the Lord. Bawa dia dalam doa. Someday, waktu mereka balik ke kamu, hati kamu safe, feel safe. Kamu masih ada di situ. Kamu nggak nolak dia. Come home. Mari sini, yuk. Gereja menjadi jembatan ketika orang itu menengok ke belakang, gereja masih ada di situ. Sehingga mereka tahu, wah, aku dinanti.
Percaya deh, sampai orang yang bebel banget, mungkin siapa tahu Tuhan akan pakai dia jauh lebih dahsyat dari kita. So, bukannya kita nyerah, tapi give them up. Karena ini yang terakhir. Buat jiwa-jiwa seperti ini, Tuhan tuh bilang, I love you. And I will never let you go. Balik lagi, safe place-nya ada di kita. Di teman-teman, safe place-nya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan. Kita melayani untuk menjangkau, memuridkan, banyak kekecewaan, mungkin banyak struggle yang akan kita hadapi. Tapi ingat, waktu kita mulai anxious, mulai takut, mulai stres, itu waktunya Gembala Agung kita Tuhan Yesus yang akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan kita akan terus merasa ketenangan, damai di hati. Karena apapun yang terjadi, Gembala kita nggak mungkin meninggalkan kita. Maju terus dalam pelayananmu teman-teman, terus lakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Wow. Terima kasih, berikan apresiasi buat Pastor Marsha Manopo. Amazing. Ini keren banget. Waduh. Pastor Marsha, Pastor Requel Lewi. Yes. Dan kita tiba di sesi Q&A dan hanya berjalan durasi kita 15 menit. Ya. Dan kita tidak mau pakai lama lagi. Silakan, Mungkin Pastor Dika mau menanyakan sesuatu. Oke, yang pertama, Pastor, mau Pastor Raguel atau Pastor Marsha? Bisa dua-duanya juga. Bisa dua-duanya, tapi gantian ya, jangan rebutan ya. Pastor, bagaimana cara menyikapi lingkungan pelayanan yang toksik, tapi tidak bisa keluar dari lingkungan pelayanan tersebut? Apakah harus tetap atau memaksa keluar? Atau tetap bertahan dengan pelayanan yang toksik tersebut? Terima kasih. Bagaimana, Pastor? Begini, karena saya sudah tadi ngomong panjang, jadi saya serahkan ke El. Silakan El, mari. Biar gue istirahat dulu. Pikir lu mau jawab. Gantiannya luar biasa ini. Kira lu mau jawab. Gua pikir kamu udah jam. Udah dengerin beneran. Oke. Saya akan coba jawab mewakili Pastor Marsha ya. Jadi gini, untuk menghadapi, ini kan masuk kategori ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan di dalam relationship yang ada dalam sebuah pelayanan. Biasanya dalam menyikapi ketidakpuasan dalam hubungan tuh ada 5. Ada 5 cara. Ini 5 cara ini tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah, tapi 5 cara ini merepresentasikan pengharapanmu atas komunitasmu. Oke. Nomor 1 yang kita perlu tahu adalah kita speak up. Speak up. Speak up sama orang-orang yang penting, speak up sama orang yang berwajib, tapi dalam bentuk pertanyaan sebisa mungkin. Pak, misalnya, saya udah berapa lama nih saya merasa begini. Bisa nggak? Apakah ini benar, Pak? Jadi jangan pakai statement, Pak, saya ngerasa ini toxic. Boleh digituin juga offended, kayak udah kerja sebisa mungkin, tiba-tiba jadi begitu. Pak, ini saya ada rasa gini, boleh nggak saya cerita, Pak? Saya ada gini. Menurut Bapak gimana? Boleh minta saran nggak? Itu membantu, nomor 1. Terus nomor itu kalau misalnya speak up, kalau kamu percaya bahwa komunitasmu tuh bisa jadi baik lagi. Ada komunitas yang tadi sehat, tiba-tiba karena satu dan lain hal jadi menurun kesehatannya. Bisa banyak hal. Nah, bagi saya itu yang pertama. Nomor 2, own your mistakes. Sebelum kita cek orang toksik, kita harus cek diri kita dulu. Kita termasuk yang toksik nggak? So good. Jangan-jangan kita yang toksik. Kita harus tahu diri dulu. Kalau kita masalah, ya sudah. Mungkin itu masalah kita. Yang ketiga, kita stay dan kita tetap berdamai dengan ketoksikan itu. Ada nggak bisa? Bisa aja. Dengan cara apa? Lihat Tuhan. Itu bisa. Dan keempat, cabut. Ya udah capek, udah cabut deh. Tapi ini saya yang paling terakhir. Saya tidak pada encourage untuk sepenuhnya cabut dari gereja. Kenapa? Karena siapa tahu Tuhan panggil kamu di situ. Yang kelima, melayani, tapi keeping distance. Jaga jarak sama yang toxic. Tapi kamu mendekatkan diri sama yang lebih waras lah gitu sepertinya. Jadi apapun pilihanmu sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi kamu berdoa dulu. Apa pengharapanmu sama komunitasmu? Pengharapanmu itu apa? Setelah kamu cek pengharapanmu, kalau pengharapanmu masih tinggi, saya sangat encourage kamu speak up.
mungkin bisa nanya orang dulu pendapat mereka. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau misalnya mereka juga merasakan hal yang sama. Sambil kamu juga cek diri kamu, jangan-jangan toxic saya. Kalau dari saya itu, semoga ngebantu ya. Wow, keren banget. So good. Yes. Oke. Sangat menjawab ya, Pastor. Sangat menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Cara menolong orang yang tidak mau ditolong. I see mereka nggak mau ditolong, but sebagaimana mestinya harus ditolong juga kan? Nah ini dia. Caranya gimana Kak? Apakah ada tipsnya? Menolong yang sulit ditolong. Cara menolong orang yang tidak mau ditolong. Tapi mau nggak mau kan harus ditolong juga gitu. Iya, tapi mau nggak mau harus ditolong. Nah itu loh. Ya. Tapi tipsnya gimana untuk cara nolong mereka? Soalnya kalau nggak dia yang nggak ditolong, nggak ada yang mau nolong gitu. Betul banget. Nah. Pastor Marsha silahkan. Habis Anda baru saya. Pastor Marsha. Iya memang benar, tapi ya sekali lagi memang agak susah kalau misalnya memang dia nggak punya kesadaran untuk mau ditolong karena mungkin dia merasa baik-baik saja gitu ya. Nah tugas kita untuk menolong dia adalah cukup hadir sih, cukup hadir buat mereka, cukup tetap ada di situ menjadi jembatan buat mereka, cocok nggak tuh? Cocok bangun hubungan sama mereka, tetap bangun hubungan sama mereka, tetap care sama mereka, itu aja. Someday waktu mereka mengalami masalah, ya sekali lagi mereka pasti mungkin akan kembali nanya sama orang yang selalu hadir. Ya, mungkin pas mereka lihat ke belakang, oh iya si ini sering nanyain gue kabar, si ini masih terus nanyain gue, nanyain lewat WhatsApp, masih sering telepon gue, dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa buat banyak kalau yang benar-benar dia emang merasa nggak mau ditolong. Cukup hadir aja sih. Dan gue percaya terkadang tuh gimana ya, biar kita kasih ruang sama Roh Kudus bekerja untuk orang ini. Nah, sampai kita pengen gerecokin, karena kita tuh pengen gerecokin, udah tenang, I got this. Tuhan mungkin udah bilang I got this, tenang ya, I got this. Tapi nggak bisa gitu, Tuhan ini kan ini jiwa ini, I know. Itu di jiwanya Tuhan. Tapi kita harus berikan ruang sama Roh Kudus untuk dia terus bekerja untuk anak ini. Dan sampai waktu Tuhan jamah dia, wah, dan dia mencari pertolongan, kita tetap stay di situ. Sampai kapan? Ya, terus saja doain dia. Sampai pas dia balik, teman-teman udah harus tetap ada sama dia. Itu dari aku sih, Pastor. Wow, keren banget. Wow. Satu lagi mungkin ya? Oke, ini ada pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Jadi, Pastor, bagaimana cara membantu teman tapi dia tidak mau cerita tentang masalahnya? Apakah kewajiban kita sebagai youth leader untuk terus-terusan mendengar keluhan jiwa yang kita pimpin? Begitu. Mau yang mana, siapa yang jawab? Silakan. Silakan Pastor Raguel. Oke. Karena muka lu udah pengen jawab, bro. Habis ini yang jawab ya. Kalau dari saya, sebenarnya kasusnya mirip sama yang tadi, kasus yang barusan. Give them room, keep the relationship. Nomor satu yang saya selalu percaya setiap kali saya menolong orang, ini yang saya tanamkan di hati saya. I am not the Messiah. Jesus is the Messiah. Wow. Kita ini orang Kristen ini suka, saya kutip statement dari rekan saya Pastor Kristo yang lagi ada di sini. Kita ini suka Messiah kompleks. Kita suka merasa bertanggung jawab sama hal-hal sebenarnya di luar tanggung jawab kita. Saudara, teman-teman perlu mengerti bahwa mengubah hati kita nggak bisa. Saya selalu bicara berkali-kali. Kita bisa tantang cara berpikir orang. Kita bisa berusaha pengaruhin orang. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengubah mereka. The best thing you can do is keep the relationship, pengaruhin yang baik, dengan hati yang tulus, no expectations. Kenapa? Karena kadang justru di momen-momen no expectations, justru Tuhan bekerja beyond our expectations. Jadi daripada saya bikin stres, masih banyak yang harus saya urus, lebih baik saya tetap keep the relationship, sama yang orang-orang seperti itu, dan kamu akan lihat bagaimana God transcends our expectation when we least expect it. Ya, semoga itu membantu. Silakan Pastor Marsha. Ya, dan kalaupun kamu benar-benar punya hati untuk orang ini dan kamu nggak tahu mau ngapain, ya ujung-ujungnya tetap you will
taruh mereka di dalam setiap doa-doa kamu. Jangan sampai, iya nanti kita doain, tapi nggak didoain juga. Itu namanya bohong. Tapi kalau benar-benar, aduh aku pengen tolong dia. Meskipun dia kocar kacir, kalang kabut, jatuh bangun. Kalau kamu benar-benar punya hati sama dia, kamu pasti akan doain dia. Dan biar Tuhan yang berperkara di dalam hidupnya dia. Wish. Wow, thank you Keren so banget. much. Yuk kita berikan apresiasi. Yuk. Kita berikan apresiasi. Kasih tepuk tangan virtualnya dong buat semuanya. Wow, terima kasih Wow, Pastor luar Regue biasa. Lewi dan Pastor Marsha Monopo. Luar Nah, di biasa waktu yang sekali. spesial ini, bisakah Pastor L dan Pastor Marsha berdoa untuk kami Iya. semua di tempat ini? Yes. Oke? Bisa bergantian, and ini akan jadi satu closing yang akan mengubahkan kita semua. Oke. Mau nyanyi sungguh indah juga boleh kok. Iya dong. Siapa yang setuju Pastor L nyanyi sungguh Saya. indah? Mau nyanyi dulu juga boleh Pastor Boleh L. dong. Itu lagu memberkati Pak. Ya udah, saya nggak pakai alat musik, tapi nggak apa-apa. Hadirat Tuhan hadir walaupun tanpa Yes. alat musik. Ya. Wah. Tapi nggak apa-apa, saya duluan. Habis itu Pastor Marsha tutup ya, hambanya yang luar biasa di luar ya. Oke. Oke, let's go. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amen. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah, kau menaruh nilai tinggi di setiap kami. Kau menaruh pengharapanmu di dalam kami. Kau menaruh kekekalan bahkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak menyadarinya sama sekali. You put the eternal in our lives. Tuhan, hari ini hamba-Mu cuma mau bicara sedikit. Biarlah semua anak-anak-Mu di sini menyadari bahwa Engkau nggak pernah menyerah sama mereka. Biarlah semua anak-anak menyadari bahwa Kau bekerja di setiap problem dan menjadi provision. Biarlah anak-anak menyadari bahwa seberapa berantakan hidup mereka. You never waste pain. Kau nggak pernah menyia-nyiakan luka dan pahit di dalam kehidupan kami. Biar dalam kehidupan kami menyadari hal itu. Bahwa justru pengalaman hidup kami tidak sempurna. Mempersiapkan kami untuk melakukan tugas dari Engkau yang sempurna. Tuhan, terima kasih atas kepercayaan. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai setiap anak-anak. Dan buat semua yang dipimpin oleh anak-anak-Mu hari ini, biarlah mereka akan merasakan imbasnya hari ini. Terima kasih. All the pastors, all the content creators, all the leaders, you are so loved by God. God is not giving up on you. In every season, God has shown and will always show His grace upon you in different way. Tantangan bisa berbeda, kesulitan bisa berbeda, tapi kasih karunia-Nya akan tetap berdampak. It is God's grace that will stop your sin. Dan mulai hari ini, biarlah hidup di dalam kasih karunia-Nya. God is not giving up on you. Thank you, Lord. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur banget Tuhan untuk kepercayaan yang Engkau berikan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Baik semua yang hadir di panelis maupun yang tidak, Tuhan Yesus, aku berdoa Bapak, terima kasih bahwa Engkau melibatkan kami untuk kami ada di sini Tuhan. Ambil bagian di dalam master plan-Nya Tuhan, di dalam grand plan-Nya Tuhan untuk menjalankan panggilan Tuhan. Bapak, aku berdoa lewat anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus, lahir anak-anak muda, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan,
Bapak menjadi contoh dan teladan buat generasi ini Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan Yesus lewat mereka harapan baru muncul Tuhan. Banyak anak-anak muda yang hilang pengharapan ketika mereka bertemu dengan anak-anakku di tempat ini. Mereka memiliki harapan yang baru. Mereka bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Mereka memberikan hidupnya untuk Engkau Tuhan. Bapak pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan Yesus Engkau akan terus membangkitkan anak-anak muda Tuhan Yesus yang berani hidup kudus di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Thank you buat UF ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkati setiap pastors, setiap volunteers yang sudah menyiapkan hatinya Tuhan Yesus, waktunya Tuhan Yesus untuk generasi ini Tuhan. Gue percaya Tuhan, you bless them Tuhan Yesus, pakai mereka lebih dahsyat Tuhan, sebab kami percaya bahwa dari pelayanan ini Tuhan, mereka tidak akan menyadari bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan Yesus. Thank you so much Tuhan buat movement ini, buat kebersamaan ini Tuhan Yesus. Thank you banget, kami mengucap syukur Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.